Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-husban, wan najmu was-syajaru yasjudan alayhi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan hari ini, Bapak selaku pengajar PAI bisa menyampaikan materi ini kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang baru, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu disampaikan bahwa materi pada kesempatan ini ada 6 poin. Pertama yaitu tentang thalab ilmu. Yang kedua tentang wajibnya thalab ilmu. Yang ketiga carilah ilmu walaupun jauh dari negeri Cina. Yang keempat, manfaatkanlah ilmu setelah kita semua mempunyai ilmu. Kemudian yang kelima, sebaik-baiknya orang adalah orang yang hafal Al-Quran kemudian mau mengamalkannya. Yang keenam, setelah menguasai ilmu, perlu dibentuk akhlakul karimah. Itu 6 poin yang Bapak akan sajikan pada hari ini. Semoga antum semua, baik yang ada di rumah maupun di tempat lain, bisa menyimak materi ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang pertama tentang thalabul ilmi. Sebagaimana hadis menjelaskan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dimulai di ayun sampai masuk ke lubang lahat. Dalam artian kita semua pasti akan mengalami bayi. Manusia pertama setelah lahir harus mendapatkan ilmu dari siapa yang pertama menyampaikan ilmu. Pertama dari abi atau ayah. Begitu bayi lahir, maka pertama ilmu Allah dikumandangkan oleh abi, oleh ayahnya, dengan lantunan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Kemudian sebelah kirinya, telinga sebelah kiri, qomat. Itu yang pertama yang disajikan oleh abi atau ayah kepada anaknya tentang ilmu. Karena selaku muslim harus mendapatkan ilmu yang pertama, itu adalah kalam Allah. Yang kedua yang menyajikan ilmu ini adalah ummi atau ibunda. Begitu umi atau ibunda menyusui anaknya, ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 1, mayyaku wa minhum mayyaku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi umi atau ibunda sudah mengajarkan dan mendoakan sekaligus pada anaknya
supaya mendapatkan kehidupan hasanah di dunia dan akhirat. Selesai menyusui, kemudian ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Itu ilmu yang pertama yang disajikan oleh abi atau ayahnya, oleh umi atau ibundanya. Yang kedua, ilmu itu wajib. Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang namanya wajib ini berarti harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Karena setelah mendapatkan ilmu, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan apapun berdasarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, carilah ilmu walaupun jauh di negeri situ. Watlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun jauh di negeri Cina. Dalam artian, cari ilmu walaupun banyak hambatan, rintangan, gangguan. Kadang-kadang tidak mau berangkat untuk mencari ilmu. Maka kita terus berusaha, bersemangat. Harus mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, manfaatkanlah ilmu dengan baik dan benar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada sesamanya. Kalau ada teman siapapun yang dekat dengan kita, berikanlah manfaat. Contoh, kalau teman kita suka meludah ke sebelah kanan, kasih tahu, janganlah meludah ke sebelah kanan. Menurut Sunnah Rasul ke sebelah kiri. Kemudian ada kalau apabila kalian mau makan, teman kita belum bisa doa membaca doa makan, berikan contoh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kasih tahu. Kemudian kasih tahu bahwa makan ini jangan terlalu kenyang, jadi penyakit. Sulusun li ta'am, sepertiga untuk makanan. Sulusun li sarab, sepertiga untuk minum. Sulusun li nafsi, sepertiga untuk nafas. Cek sunamah ulah kamarkaan, paman kamarkaan haram. Itu memberikan contoh, itu berarti memanfaatkan ilmu kepada teman-temannya. Banyak lah. Kemudian setelah antum mempunyai ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Seindah-indahnya kalian siapa yang mengetahui isi Quran kemudian mau mengamalkannya. Karena hadis mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu tergantung kepada ilmunya. Nah ini para mahasiswa yang kami sampaikan kaitan dengan ini. Kemudian yang keenam, setelah menguasai ilmu, perbaikilah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Sungguh sebenarnya Nabi Muhammad diturunkan, dihadirkan di alam semesta ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Waktu itu akhlak Arab adalah akhlak jahiliyah. Jadi perbaiki akhlak dengan sopan santun, dengan budi pekerti yang baik. Kalau orang Amerika mengatakan etika, bahasanya bahasa etika, yaitu sopan santun. Kalau orang Indonesia ini ada 5S. Yang pertama, sapa
senyum, salam, sopan, santun. Itu. Nah, kita setelah mempunyai ilmu ini harus demikian. Kalau tidak melaksanakan seperti itu, kita termasuk layat go. Apa layat go? Adalah orang yang egosentris, orang yang sombong. Hilangkanlah perasaan ego, hilangkanlah perasaan sombong di alam semesta ini. Baik di rumah, di kampus, dan di tempat-tempat lain. Berikanlah senyuman yang baik kepada teman-teman. Senyum itu adalah sedekah. Para mahasiswa yang saya hormati, yang Bapak harapkan pada kuliah ini, sebelum antum semua menerima seluruh materi yang ada, baik yang ada di manajemen maupun yang ada di akuntansi, semuanya harus berilmukan Al-Quran. Karena ilmu yang pertama diturunkan Allah adalah Al-Quran, yakni dijelaskan oleh surat Al-Rahman, Allamal Quran. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Di situ ada subjek, ada predikat, ada objek pertama dan objek kedua. Mana subjeknya huwa, mana predikatnya alama. Objek pertamanya ilmahu, objek keduanya Al-Quran. Jadi ada fa'il, fi'il, maf'ul awal, maf'ul tsani. Ya Allah telah mengajarkan ilmu, yakni Al-Quran. Kepada siapa? Pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, ma'ana biqari'in. Apa yang saya harus baca? Bukan Nabi Muhammad tidak bisa baca. Apa yang harus kita baca? Iqra ini adalah kata kerja perintah fi'il amr dari qara'a yaqra'u Qur'anan maqrun. Iqra la taqra miqra'ul maqrun. Qara'a fi'il madi telah membaca, yaqra'u fi'il mudhari sedang lagi akan membaca. Qur'anan masdar akar kata. Qari'un laki-laki yang baca, qari'ah perempuan yang membaca, mudzakkar muannats. Makru'un yang dibaca yaitu subjeknya atau maf'ulnya adalah Al-Quran. Iqra ketemu, Iqra bil amal. Jadi perintah dari Allah ini pertama perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ke kita sebagai umatnya. Karena dari seluruh ilmu yang ada, kembalikan bahwa ilmu yang pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran. Orang barat mengatakan science is organized body of principle seperti bayi. Ilmu adalah rangkaian keterangan yang didukung oleh fakta, banyak fakta. Karena orang Yahudi apal Quran bagaikan kita orang tua apal ke anaknya. Tidak mau Yahudi untuk hidup dengan Quran, tidak mau beribadah, tapi ingin menggiring manusia ke lembah kenistaan bersama-sama iblis. Nah, kita sebagai muslim menganalisa diri, mau kemana, dari mana, mau kemana, dan apa yang hendak dicapai selaku muslim. Setelah kita mendapatkan sarjana S1, kemudian lanjutkan sarjana S2, kerja, jangan menghilangkan basic need-nya. Pertama, kita belajar ilmu Al-Quran. Adalah tolok ukur sebagai bangsa Indonesia khususnya, umat muslim pada umumnya harus lebih waspada. Abad ke-21 ini sudah layak.
Iblis menggerogoti bersama Yahudi melalui media-media cetak, media-media elektronik. Tidak sedikit kan, anak-anak sekarang, anak kecil sudah tahu di HP, YouTube dan lain sebagainya. Maka ada ilmu yang disampaikan yaitu metode Iqra. Metode Iqra tahap pertama adalah kepada anak yang belum bisa baca, seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dan lain sebagainya. Itu metode Iqra pertama. Kemudian metode Iqra kedua adalah kepada kita yang sudah tahu dan sudah bisa membaca Al-Quran, tapi belum bisa mengartikan Al-Quran. Mana yang harus dibahas yaitu tasrif 10. Yang disebut tasrif itu adalah perubahan kata. Seperti fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'il, maf'ul, if'ala, taf'al, mif'alun, maf'alun, maf'alun. Contohnya fataha yaftahu, fatahan, fa'il, maf'ul, iflah, fatafah, miftahun, maftahun, maftahun. Itu dalam Al-Quran ada yaftahuna, yaitu kalian semua sedang membuka. Yadribuna, jadi kalian semua sedang memukul. Ada di dalam Al-Quran. Maka kita selaku mahasiswa, mahasiswi yang usianya di atas 19 tahun berarti harus belajar metode Iqra tahap kedua. Itu. Kemudian ada tahap kedua ini, selain tasrif 10 ada tasrif 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu pataha pataha patahu patahat patahata patahna patahta patahtum patahtum patahti patahtu patahtu ada dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa digeser pengertian Al-Quran kalau kita hafal tasrif 10 dan tasrif 14. Nah, kita selaku mahasiswa wajib belajar metodologi studi Quran tahap kedua. Kenapa? Karena Yahudi sudah memporak-porandakan arti Quran yang sebenarnya ini. Seperti contoh, Muawiyah berangkat dari Arab menuju dunia lain, Amerika, ke India, dan negara-negara lain, termasuk ke Indonesia, mengatakan satu aja: iman itu sama dengan percaya, teguh, tenang. Tidak sedikit orang yang percaya tapi tidak mau sholat. Tidak sedikit orang yang percaya adanya Allah, adanya ciptaannya, tapi tidak mau ngaji. Nah, ini karena Muawiyah istrinya adalah Kristen, berangkat. Kebetulan di Indonesia sudah ada banyaknya alih-alih kepercayaan. Percaya tahayul, kemudian percaya terhadap batu, percaya terhadap keris berdiri, percaya, tapi Allah dilainkan. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah yang dibentuk dari kata benda tadi atau di sini, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman ini tambatan hati yang menggema ke dalam seluruh ucapan dan menjelma ke dalam segenap pelaku perbuatan. Hati yang mana? Hati yang selalu disirami dengan Al-Quran. Karena hati tak pernah bohong, hati tak pernah sulaya. Hati itu selalu membenarkan. Yang bohong ini adalah mulut. Sehingga nanti di akhir zaman mulut itu akan dikunci. Yang berbicara adalah hidung, mata dipakai melihat apa, tangan dipakai apa, kaki dipakai apa, terus di bawah hujal dipakai apa. Itu akan berbicara. Oleh karenanya
Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah al-imanu aklun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman ini adalah tambatan yang menggema ke dalam seluruh ucapan dan menjelma ke dalam segenap perbuatan. Ucapannya akan benar karena berdasarkan hati yang diselami dengan Al-Quran. Baru ini kata iman sudah dirusak oleh orang Yahudi. Yang lainnya pasti. Yahudi itu hafal terhadap Quran seperti tadi yang katakan. Bagaikan orang tua tahu terhadap anaknya sifat-sifatnya. Namun dia Yahudi tidak mau hidup dengan Quran. Bahkan bersama-sama iblis ingin menggiring ke manusia ke lembah niscaya. Sekarang Yahudi sudah bawa pelanda, sedang berjingklak tikar. Tenang bahwa kaumnya banyak, sahabatnya banyak. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad SAW abad ke-7 setelah melaksanakan haji wada mengatakan, di atas unta di depan 8.000 para sahabat turun ke bawah sambil menggambar, saya di akhir zaman akan datang nanti di akhir zaman ini 3 golongan, khotun khotoni, khotun amini, khotun ansimali, wahada fisabi. Golongan kanan mengaku muslim, golongan kanan kiri mengaku muslim, tapi perbuatannya tojaiyah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kata Rasulullah, wahada fisabillah. Inilah yang benar dari Allah. Kemudian hamba Allah yaitu Rasulullah yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Ini hati-hati kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi. Dalam pergaulan ini kita batasi, jangan menggunakan hal-hal lain, jauhi perbuatan-perbuatan lain yang dilarang Allah, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang jelek. Kita fokus studi, kita fokus belajar adalah untuk mencapai kemenangan. Karena kita ini hidup tidak lama. Ada yang kalau tua ada yang 100 tahun, ada yang 90, ada yang 80, 70, 60. Kalau Rasulullah ini 63. Kalau lewat dari 63 berarti ada bonus. Kemudian ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun meninggal. Itu kan hak Allah. Nah, jadi yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita ini adalah perbuatan sehari-hari. Napas kita sedang apa? Napas kita sedang belajar, amin. Napas kita sedang mendengarkan curhat yang lain, tinggalkan. Jadi sebelum kita menginjak ke materi yang lain, tanamkan dulu dari sekarang. Materi pertama dengan PAI ini adalah memberikan semburan, memberikan kalau bahasa petani ini berak. Kalau sawah ladang itu diberak, kemudian tumbuhnya baik. Nah, ini juga antum semua diberikan semburan. Yang ini tinggalkan, yang ini laksanakan. Selama kita melaksanakan studi di kampus STI ini, dan selanjutnya sampai akhir, jauhi hal-hal yang tidak diharapkan. Bentuk akhlakul karimah, bentuk sopan santun terhadap orang tua, kedua orang tua. Berangkat ke kampus, ucapkan salam kepada orang tua. Kemudian datang ke kampus, ucapkan salam kepada para dosen. Dengan teman-teman baik. Nah, itulah orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang ingin mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Jadi sekali lagi tanamkan dengan materi PAI ini, tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa dalam melaksanakan studi Al-Quran dan studi yang lainnya, ekonomi, kemudian akuntansi, manajemen dan sebagainya, ini tanamkanlah
dengan kata-kata yang baik, kemudian niatkan bahwa sekolah ini, kuliah ini adalah untuk mencari ilmu. Itu yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disajikan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.